Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Salam akal sehat, dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Kemarin sudah Abah bahas episode dipergilirkan. Sekarang untuk episode sekarang Abah beri judul kepemimpinan. Karena Abah katakan yang disebut Nusantara itu berbagai-bagai ragam suku, juga ragam budaya, tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, tapi satu negara, yaitu Indonesia. Begitu juga bahasa, walaupun berbagai banyak bahasa, tapi tetap bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Indonesia bukan milik satu suku atau suku apapun yang berhak menjadi pemimpin dari suku manapun, dan tentunya pemimpin yang amanah. Apa yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tidak satupun makhluk yang bisa menghalanginya, karena Tuhan Maha Kuasa atas kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Marilah kita berpikir tentang diri atau kelompok, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat yang tercantum dalam Pancasila. Hilangkan keegoan, kesukuan, karena kita bersaudara. Kita kembali tentang pembahasan manusia pilihan yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Satria Piningit. Jadi dalam pembahasan tersebut Abah mohon mendengar secara keseluruhan, jangan sampai gagal paham. Berulang kali Abah katakan tentang manusia pilihan bukanlah lewat pemilu yang dipilih oleh manusia, tapi beliau dipilih oleh Tuhannya dan menjadi ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Abah membahas mengenai perjalanannya di Nusantara, tidak hanya di Pulau Jawa, jadi kita harus mengenal tentang sosok manusia pilihan yang sudah Abah jelaskan dalam episode kemarin tentang dipergilirkannya. Kenapa Abah katakan demikian? Tak kalah amanah sudah tidak dijaga, apalagi tidak amanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan atau pergilirkan dengan yang lain. Maka jangan pernah bermain-main dengan namanya amanah. Apalagi tak kalah amanah itu diambil dengan sumpah atau membuat perjanjian kepada Tuhannya dengan perantara kitab suci, sangatlah berbahaya, karena segala sesuatu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kenapa lagi viral tentang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit, apapun sebutannya? Karena saat ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang amanah, adil,
dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini sosok yang ditunggu-tunggu kemunculannya, karena saat ini kezoliman di mana-mana, yang kuat menindas yang lemah, keadilan tidak merata, hanya berlaku kepada yang lemah, dan banyak lagi penderitaan yang dialami rakyat kecil. Wajar sekarang ketidakpercayaan atas suatu pemimpinan yang dipilih oleh manusia. Dengan begitu banyak janji, tapi pada kenyataannya akhirnya terlihat bukan jabatan yang menjadi amanah, tapi menjadikan kekuasaan dan tidak lagi berpihak pada yang lemah. Dan saat sekarang ini sedang terjadi, maka wajarlah rakyat mendambakan sosok manusia pilihan yang ditunggu-tunggu kemunculannya untuk membawa negeri ini menjadi zaman keemasan yang sudah diramalkan. Karena untuk menjadi manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan, tentulah melalui proses yang panjang. Itulah yang saat ini kita tunggu-tunggu. Dialah manusia pilihan dengan berbagai sebutan, antara lain Satria Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon, ataupun yang lain. Dan ada yang meyakini beliau juga sosok yang ditunggu-tunggu umat Islam, yaitu Imam Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin sudah Abah katakan tentang berkedatun dua antara Jawa dan Mekah. Itu yang tersirat, tentunya kepastian kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berpikir apa maksudnya dengan berkedatun dua. Di sini saudara tentu bisa berpikir secara logika, dan kenapa satu raga 1000 jiwa? Itu pun yang tersirat, satu raga dengan jiwa-jiwa yang terpilih dalam diri sang manusia pilihan. Jadi sampai di sini saudara sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan satu raga 1000 jiwa. Dialah nantinya sang pemimpin yang ditunggu-tunggu selama ini. Karena Abah sudah berjanji untuk membahas sang sosok manusia pilihan sebagai Satringit dalam versi Jawa, tentunya yang dialaminya oleh beliau adalah hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di Pulau Jawa. Walaupun di daerah di luar Pulau Jawa juga banyak cerita tentang yang dipercayai masyarakat yang ada di setiap daerah. Perjalanan beliau tidak hanya di Pulau Jawa, tentunya di Nusantara yang beliau alami hal-hal yang nyata maupun yang tidak nyata, tapi semua yang terjadi pada diri beliau tentunya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sosok sang manusia pilihan yang diyakini Satria Piningit adalah juga Ratu Adil, bisa juga beliau sosok Imam Al-Mahdi. Dalam diyakini Abah, karena cerita ini saling terkait yang Abah jelaskan di awal. Tentunya dalam perjalanannya beliau mengalami dua hal sebagai Satria Piningit yang ada di Pulau Jawa, tapi beliau juga mempunyai perjalanannya sebagai sosok Imam Al-Mahdi. Tentunya nanti akan Abah bahas di video selanjutnya. Untuk ini Abah mengatakan beliau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan sebagai sosok pemimpin nantinya. Kapan itu terjadi, Abah tidak mengetahuinya. Kalau kita melihat keadaan saat ini dengan berbagai permasalahan, sudah sangat kompleks dan sangatlah sulit untuk diselesaikan, dikarenakan kehancuran akhlak sudah sangat melampaui batas, sehingga timbul banyak permasalahan, perselisihan, kemaksiatan dengan segala sesuatu sudah terjadi. Kenapa Abah katakan berkali-kali? Supaya kita berpikir secara akal sehat untuk berusaha merubah cara pola pikir yang baik
dan bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan. Jangan hanya menggunakan ego atau keinginan berdasarkan nafsu, karena kejadian atau peristiwa saat ini di zaman para nabi pun terjadi pada saat sekarang. Maka segala sesuatu yang sudah melampaui batas dalam keburukan akan mengundang bencana yang tidak kita inginkan, karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang sudah mengerjakan larangannya dan tidak mematuhi apa yang diperintahkannya. Rasa takut sudah hilang, seakan-akan bangga tak kalah melakukan kesalahan. Rasa malu pun sudah hilang, seakan-akan akhlak bagaikan permainan, bagaikan sinetron yang banyak dilakukan saat ini. Tanda-tanda kehancuran sudah terlihat, maka nantinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang pemimpin yang sudah dijanjikan dan ditunggu-tunggu setiap umat beragama. Kapan kemunculannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.